Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Adabus Sulukil Murid. Sebelumnya terlebih dahulu mari bersama baca Fatihah kepada pengarang Habib Abdullah, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada Kanjeng Nabi, para sahabat dan keluarganya. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'adda 'alaina min barakatihi wa barakati ulumihi fid dharaini. Amin. Kemarin menjelaskan bahwa sebenarnya penyakit hati yang paling jelek atau maksiat hati yang paling jelek itu ada 3, yaitu al-kibru wariya'u wal hasadu, sifat sombong, riya, pamer, dan hasud. Keduanya telah dijelaskan kemarin dan sekarang menginjak pada hasud. Apa hasud itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal hasadu anapun utawi hasud fahuwa mongko utawi hasud iku mu'adatullahi, iku mu'adatun mungsuhi, mu'adatun nyatroni mungsuhi lillahi maring Allah, zahiratan ing dalem zahire, wa munazaatan lan ngrebut lahu maring Allah fi ngene, wa munazaatun lahu fi mulkihi bayyinatun, wa munazaatun utai ngrebut lahu maring Allah fi mulkihi ing dalem keratone Allah bayyinatun iku nyata. Hasud itu wa huwa mu'adatun lillahi zahiratan, sifat yang memungsui Allah di dalam lahiriahnya. Wa munazaatun lahu fi mulkihi bayyinatun, yang merebut, yang nyata merebut kekuasaan Allah. Li'annahu krono sak temene, li'annahu subhanahu, li'annahu krono sak temene Allah subhanahu mau suci Allah idza an'ama tekalane paring nikmat sapa Allah ala ba'di ibadi ing atase pira-pira ala ba'di ibadi ing atas setengah pira-pira kawulane Allah binikmatin kelawan nikmat, fala syakka mongko ora ana syak keraguan iku maujud nek anahu sak temene apa jenenge idza an'ama iku anahu sak temene Allah iku muridun ngarepake lidzalika maring mengkono-mengkono nikmat, wa mukhtarun lan milih lahu maring abad ila itla mukriha krana ora ana kang apa jenenge mukriha, ora ana kang meksa lahu maring Allah taala maha luhur sapa Allah. Tadi dijelaskan bahwa hasud itu adalah sifat yang mu'adatun lillahi zahiratan, yang nyata-nyata memusuhi Allah, yang nyata-nyata merebut kerajaan Allah. Karena seperti ini, logikanya seperti ini. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka tidak diragukan bahwa memang hamba itu digendaki oleh Allah untuk diberi. Memang hamba itu menurut Allah layak untuk diberi. Maka ketika seseorang hasud terhadap
nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, seakan-akan itu dia memusuhi Allah. Seakan-akan dia bilang itu jenengan itu salah ya Allah, kok dia yang diberi. Itu seakan-akan kan membodohkan Allah, memusuhi Allah, seakan-akan ngatur-ngatur Allah. Ini sifat hasad itu ketika hinggap kepada hati seseorang, maka itu nyatanya sebenarnya sifat yang memusuhi Allah, sifat yang merebut, nyata-nyata merebut kekuasaan Allah. Lah, makanya sifat hasad itu jelek. Fa iza arada mongko tatkala ngarepake sapa al abdu kawula khilafama ing sakwali barang arada kang ngarepake sapa abd maulahu khilafama nulayani barang arada kang ngarepake sapa maulahu bendorone abd ya fakot asa mongko temen-temen ngeleki sapa abd al adaba ing tata krama. Orang yang hasud itu adalah orang yang su'ul adab terhadap Allah. Karena dengan logika alasan yang seperti tadi, orang yang diberi nikmat itu memang sudah dipilih oleh Allah, memang sudah ditentukan oleh Allah, sudah layak menurut Allah. Lah kok kita menyalah-nyalahkan, itu udah nggak pantas ya Allah mendapatkan nikmat itu, dia akulah yang pantas, kan sebenarnya seperti itu. Ada itu kan sifat membodoh-bodohkan Allah. Orang hasud itu membodoh-bodohkan Allah karena menganggap tadi. Oleh karena orang yang hasud itu su'ul adab terhadap Allah. Nah, orang yang su'ul adab terhadap Allah itu apa balasannya? Wastaujaba al-atoba, wastaujaba lan ngehaki sapa wong sapa abad al-atoba ing kerusakan. Justru dia sendiri yang hasud itu malah yang rusak sendiri, bukan yang dihasuti. Justru pelaku hasud itu yang mengalami kerugian, kerusakan dengan sendirinya. Sebenarnya hasud itu definisinya itu apa? Hasud itu tidak terima orang lain mendapat kenikmatan dan ingin supaya kenikmatan itu cepat hilang. Jadi tidak terima orang lain mendapat kenikmatan dan menginginkan supaya kenikmatan yang didapati orang lain itu cepat hilang. Itu yang hasud. Maka kadang-kadang kan kalau sudah hasud itu memuncak, makanya hasud itu penyakit hati. Kalau sudah hasud memuncak, bisa jadi dia bagaimana orang yang dapat nikmat itu cepat mati. cari apa dukun dan lain sebagainya untuk itu mula-mulanya ya karena hasud. Kemudian summa innal hasada nuli sak temene hasud kot yakunu kadang-kadang ana apa hasud ana iku ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara donya kal jahi kaya dene pangkat wal mali lan bondo. Nah, kemudian hasud itu kadang-kadang terjadi pada urusan dunia, seperti pangkat, seperti harta. Kok saya nggak naik-naik, dia kok naik terus. Kok saya nggak tambah-tambah, harta saya kok dia tambah terus. Akhirnya terjadi kecemburuan. Akhirnya terjadi kejengkelan dalam hati terhadap pangkat orang lain, terhadap kepemilikan orang lain. Padahal sebenarnya wahya utawi donya iku azwaru luweh cilik min ayasuda tinimbang yen to den hasuti apa alaiha ing atase donya. Sebenarnya dunia itu hal yang sepele, ndak usah dihasuti. Pangkat itu sebenarnya hal yang sepele, tidak usah dihasuti. Dunia itu hal yang sepele, asgharu. Bukan saghir itu kecil, tapi kalau asghar itu ya kawecil. Kawecil. Tidak patut dihasuti. Bahkan seharusnya ketika kita melihat orang mendapatkan tambahan kedudukan, mendapatkan tambahan harta, itu
Habib Allah mengatakan seperti ini, bal yang balik sayukjanya laka kedue sira apa antara hama yen to melasi sapa sira man ing wong ubtulia kang den cuba sapa man pihak lawan donya. Bahkan sayoganya itu kamu mengasih sayangi kepada orang yang sedang diuji dengan dunia. Itu loh. Jadi tidak malah hasud, tapi menyayangi. Nah, kalau yang di depan dasaran hati kita itu sayang, maka yang timbul kepada orang itu akhirnya kita mau menasehati. Kamu duniamu, hartamu tambah, kamu jabatanmu tambah, kamu harus hati-hati, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Itu bukti sayang. Dan seharusnya malah disayangi, bukan dihasuti. Wa tahmada lan muji sapa sira Allah ing Allah alladzi kang afa ngreksa sapa awaka ing sira minha saking dunya. Dan seharusnya ketika kamu tidak mendapatkan itu, kamu tahmid, kamu membaca alhamdulillah kepada Allah karena kamu dijaga dari itu. Dijaga dari pangkat, dijaga dari harta. Karena sebenarnya pangkat, sebenarnya dunia itu nanti di belakang disebutkan adalah sumber daripada penyakit hati. Lah, kok kita itu tidak diberi Allah sumber daripada penyakit hati ya? Makanya patut kita bersyukur kepada Allah. Waqat yakunu lan kadang-kadang ana apa hasud ala umuril akhirati ing atase pira-pira urusan akhirat, ing atase pira-pira perkara akhirat, kal ilmi kaya dene ilmu wassalah ilan kebagusan. Tapi kadang juga hasud itu terjadi dalam urusan akhirat, seperti orang itu bisa lebih baik dari kita, orang itu lebih alim dari kita, kadang-kadang terjadi seperti itu. Wa qabihun bil murid ayyah suda man wafaqahu ala tariqihi wa awanahu ala amrihi. Wa qabihun lan iku ala banget. Bil murid kelawan murid ayyah suda yen to utayen to ngasuti sapa murid man ing wong wafaqa kang mitulungi sapa manhu ing murid ala tariqihi ing atase wafaqa kang nyocoki sapa manhu ing murid ala tariqihi ing atase dalane murid wa awanalan nulungi sapa manhu ing murid ala amrihi ing atase urusane murid. Jelek sekali bila ada orang yang menginginkan jalan menuju Allah hasud kepada sesamanya. Hasud kepada orang yang memberikan pertolongan, orang sesamanya dan orang yang memberikan pertolongan. Jadi kalau dia ingin meniti karir di jalan Allah, kok disamai dengan orang lain dia nggak suka, itu namanya hasud. Kalau itu jelek banget seperti itu. Bal yang bagi balut sayuk lahu keduwene murid apa ayafroha yen to bungah sapa murid. Bi kelawan man di annahu krana sak temene man iku sora dadi sapa man aunan iku mitulungi lahu maring murid wa jinsan lan sak jenis yataqawa kang gawe kekuatan sapa man bihi sapa murid bi kelawan man. jangan seperti itu. Bahkan sayogianya seorang yang menginginkan jalan menuju Allah, seorang yang meniti karir di jalan Allah, ketika banyak orang yang menyamainya, ketika banyak orang yang bergabung dengannya, sama dengannya, itu seharusnya bergembira. Karena apa? Orang-orang yang meniti karir seperti tadi, seperti dirinya itu, meniti karir di jalan Allah, itu nanti menjadi penolong, wajinsan yataqawwa bihi, dan sejenis yang menguatkan kita.
Wal mukminu tayo mukmin kasirun iku dadi akeh bi akhihi sebab sarta dulure mukmin. Jadi orang mukmin itu menjadi banyak ketika bersama-sama dengan sebab bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau dia itu sendiri ingin baik sendiri, nggak mau ada orang lain baik, melemah. Tapi ketika banyak yang menyamai menjadi baik, itu akan menjadi semakin banyak, itu semakin menjadi kekuatan. Balazi yang bagi lil murid ayyuhibba bi batini wa yajtahida bi zahirihi fi jami'in nas ala tariqillah wal istighal bi taatihi wala yubali balazi balik perkara yang bagi sayuk jolil muridi kedue murid apa sing sayukja apa ayyuhibba yen to demen sapa murid bi batini kelawan batine murid wa yajtahida lan nemen-nemeni sapa murid bi zahirihi kelawan zahiri murid fi jam'in nasi ing dalem ngumpulake menungso ala tariqillahi ing atase dalane Allah. Bahkan sayugiannya itu dia itu hubbun bi batinihi, mencintai dengan batinnya, wajtahida bi zahirihi dan bersungguh-sungguh zahirnya, cinta dan bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam mengumpulkan manusia, diajak untuk bersama-sama berjalan di jalan Allah. Seharusnya seperti itu, bukan malah merasa tersaingi dan jadi malah kekuatan. Ini menjadi kekuatan kalau dia. Jadi kalau bisa itu ya jangan sendirian, kita cari teman bersama-sama untuk menuju di jalan Allah, bukan malah merasa tersaingi atau dengki. Wala yubali lan ora merduli sapa murid afadhaluhu ana ta ngungkuli sapa nasu ing murid amfadhala utawa ngungkuli sapa murid ing nas. Fa inna dzalika mangko sak temene afadhalu amfadhalahum rizqun iku rezeki minallahi saking Allah. Jadi kemudian jangan peduli ketika setelah bersama-sama, ketika seorang murid ini telah berhasil mengajak orang-orang bersama-sama menuju di jalan Allah, lantas apa yang kita kerjakan jangan memperdulikan. Tidak memperdulikan apa kita itu lebih unggul atau nanti diungguli. Jangan. Yang penting kita bersama-sama. Apa tadi? Wala yubali afadhaluhu am fadhalahum. Jadi jangan khawatir ketika bersama-sama nanti kamu merasa tersaingi atau menyaingi. Jangan ingin menyaingi dan jangan takut untuk disaingi. Jangan takut diungguli atau kamu jangan bangga mengungguli mereka. Karena apa? Itu fa inna dzalika rizqun minallahi. Itu rezeki dari Allah. Artinya apa? Mereka mengungguli kita itu Allah kasih rezeki kepada mereka. Kita tidak boleh hasad, tidak boleh hasud. Dan sebaliknya ketika kita mengungguli mereka, kita tidak boleh bangga hati. Itu semata-mata pemberian. Lawang pemberian aja kok disombong-sombongkan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtasu bi rahmatihi may yasha. Wa huwa utai Allah subhanahu wa suci Allah ta'ala lan marsubah Allah yakhtasu nretentoni sapa Allah bi rahmati kelawan rahmati Allah man ing wong yasha kang ngersakake sapa Allah. Dia Allah Maha Suci itu terserah rahmatnya itu dikhususkan kepada siapa. Terserah yang diangkat siapa, yang masih belum diangkat ini siapa. Jadi ketika kita menghasad kepada mereka, mendengki kepada mereka, berarti kita kembalikan lagi pada awal tadi, orang hasad itu seakan-akan dia membodohkan Allah, seakan-akan maka akhirnya malah yang seperti ini, yang hasad seperti itu, yastaujibul hatab tadi akan mendapat kerusakan. Jadi itu 3 hal yang paling jelek
penyakit hati yang paling jelek adalah al-kibru, sombong, wariya'u dan pamer, wal hasadu dan hasud. Akan tetapi 3 itu ada sumbernya. Wafil kolbi, dilanjutkan kitabnya, lan ing iku tetep ing dalam ati akhlakun utawi pira-pira akhlak kasiratun kang akeh matmumatun kang den wodo dicela. Dan ternyata di dalam hati itu banyak sekali akhlak-akhlak yang mazmumah, yang tercela. Banyak sekali akhlak-akhlak yang tercela, namun yang paling besar 3 tadi. Lam nadkurha, ora nutur sapa ingsun ha ing akhlak, kata Habib Abdullah, semuanya tidak akan saya jelaskan di sini, khirson krana lupa alal ijazi ing atase ngeringkes ing atase ngeringkes kalam, tidak saya sebutkan di sini semua karena tujuan saya ini membuat kitab yang ijaz, yang ringkas. Wakot nabahna ala ummahatiha, wakot nabahna lan teman-teman ngilingake sapa nabahna kita ala ummahatiha ing atase pira-pira sumbere atau ibuke akhlak sing kathirah mazmumah tadi. Akan tapi di sini akan saya singgung ala ummahatiha, yaitu sumber daripada akhlak-akhlak yang banyak tapi tercela semua tadi. Wa umul jami'i utawi ibuke sekabehane, pokok apa intinya, wa asluha dan pokoke asale al-jami' maksud, wa maghrasuha lan nggon tumancepe akhlak katsirah matmumah tadi. Kata Habib Abdullah, sumber umun ibu itu sumber anak, dalam bahasa ummul jami', sumber daripada akhlak-akhlak yang tercela. Wasluha dan inti pokok daripada akhlak tercela, wa maghrasuha dan tempat pertumbuhan akhlak tercela itu. Jadi sumber, pokok dan tempat pertumbuhannya itu adalah, Habib Abdullah mengatakan, iku hubbud dunya, demen karo dunya, mencintai keduniaan. Padahal fahubbuha mongko utawi demen dunya, mencintai dunia itu ra'su kulli khati'atin, pokoke saben-saben khati'ah keluputan, kama kaya dene hadis waroda kang kuarit apa ma, sebagaimana hadis yang telah populer, yaitu itu hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi cinta dunia itu adalah sumber khati'atin, malapetakanya hati. Jadi sumber daripada semuanya tadi, akhlak-akhlak terbesar yang tercela itu sombong, riya dan hasud. Ini 3 ini adalah yang terbesar. Kemudian yang terbesar ini menganakkan mencabangkan akhlak-akhlak yang tercela, yang kecil-kecil itu. Tapi sumbernya 3 ini yang terbesar. Nah, sumber daripada 3 ini adalah 1 cinta dunia. Kata Rasulullah itu hadis populer, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Wa idza salima al-qalbu minhu, wa idza salima lan tatkalane slamet apa al-qalbu ati minhu saking hubbud dunya, faqad sholaha mongko teman-teman bagus apa ati, wasofa lan bening apa ati, watanawwara lan mencorong apa ati, watabalan bagus apa ati, wata'ahala lan dadi patut apa ati liwaridatil anwari maring pira-pira tumekane pira-pira cahaya.
ketika hati itu selamat dari mencintai dunia, penyakit mencintai dunia, faqad sholaha, maka hati itu telah menjadi bagus, menjadi bening, menjadi bercahaya, menjadi baik, menjadi layak untuk mendapat apa? Liwaridatil anwar, mendapatkan cahaya-cahaya dari Allah. Wa halan patut lil mukasyafati maring den buka bil asori kelawan piro-piro rahasia, dan patut mendapatkan mukasyafatul asror. Artinya mukasyafatul asror itu hatinya disingkapkan oleh Allah, dibuka oleh Allah, mengetahui sesuatu hal yang rahasia-rahasia. Akhirnya dia menjadi orang cerdas. Oh, ini membuat saya nanti seperti ini, maka enggak saya lakukan. Oh, ini menjadikan saya lebih baik, oh saya lakukan. Nah, kadang-kadang kan kita itu terbutakan dengan kita harus melangkah bagaimana, akhirnya melangkah saja tanpa kita tahu, akhirnya ya seperti itu. Itu karena apa? Memang awal-awalnya yaitu hubud dunia, akhirnya menjadikan hati kita itu tumpul, tidak cerdas. Itu jadi kesimpulannya adalah hati itu harus dibersihkan dari penyakit-penyakit besar, dan penyakit-penyakit besar itu ada sumbernya. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.